Shalom buat semua teman-teman hamba-hamba Tuhan di Gereja Sedang Jemaat Allah di Indonesia. Ini adalah kali pertama kami BPP menghampiri saudara dalam bentuk sapaan di media yang saudara terima. Dan kami berdoa agar saudara-saudara semua ada dalam keadaan yang baik. Dan mulai bulan ini sampai dengan bulan-bulan selanjutnya, kami dari BPP akan menyapa saudara. Tentu saja bukan cuma sekedar menyapa, tapi kami ingin menyampaikan kepada saudara hal-hal penting apa yang perlu kita samakan di dalam pemikiran kita, arah langkah kita, nilai-nilai yang kita mau bangun, sehingga Gereja Sedang Jemaat Allah di Indonesia akan mengalami satu kesatuan pemikiran, satu kesatuan pergerakan, sehingga kita bisa melihat pada akhirnya Tuhan dimuliakan dan Dia akan menarik lebih banyak orang datang untuk diselamatkan. Nah, mulai episode yang pertama ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara dan mengingatkan kita semua tentang visi, misi, dan sekaligus nilai-nilai GSJA di Indonesia. Nah, mungkin saya bisa mulai dengan visi GSJA di Indonesia. Ada di antara saudara mungkin yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih misi kita? Jelas saudara, misi kita adalah menyelamatkan yang terhilang, memuridkan dan membangun jemaat Tuhan berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan. Nah, sudah perhatikan baik-baik, ini misi kita. Amanat agung Tuhan Yesus yang kita sudah terima, kita coba untuk daratkan di dalam setiap pelayanan kita bersama menjadi misi dari GSJA di Indonesia. Yang pertama jelas adalah menyelamatkan yang terhilang, karena Yesus datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Dan bukan cuma sekedar menyelamatkan, kita harus masuk pada step yang berikutnya, yaitu memuridkan. Memuridkan setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan sekaligus membangun kehidupan mereka. Mengalami kehidupan yang berubah, mengalami perubahan hidup, dan sekaligus pada akhirnya nanti mereka akan masuk ke dalam pelayanan-pelayanan untuk menjangkau dunianya, dimanapun mereka ditempatkan. Tentu saja sesuai dengan firman Tuhan kita muridkan, sesuai dengan firman Tuhan kita layani mereka, dan sekaligus sesuai dengan firman Tuhan juga kita belajar untuk semua orang yang melayani di GSJA akan menjadi orang-orang yang melayani dengan passion, dengan belas kasihan. Itu misi kita, saudara. Dan yang kedua adalah visi. Apa visi GSJA di Indonesia? Kita melihat bahwa sampai 2041 GSJA akan menjadi gereja terdepan atau yang disebut dengan leading church. Apa parameternya? Ini sudah ditetapkan beberapa tahun yang lalu bahwa di tahun 2041 GSJA akan mencapai jumlah jemaat sampai dengan 1 juta jiwa. Kalau sekarang mungkin kalau ditanya berapa jumlah jiwa atau jemaat di GSJA Indonesia, saya beritahukan pada saudara saat ini per hari ini 225.661 jemaat. Berarti kita masih ada PR yang harus kita kerjakan sekitar 770.000 lebih sampai dengan tahun 2041. Mari bersama-sama taruh ini sebagai visi kita. Dan yang kedua, sudah ditetapkan juga bahwa visi GSJA di Indonesia tahun 2041 akan mencapai 6.600 gereja setempat. Kalau ditanya sekarang berapa jumlah gereja kita? Ada 2.424 gereja setempat. Artinya kita masih punya PR sekitar 4.100 lebih gereja yang harus kita rintis sampai dengan tahun 2041. Lalu apalagi parameter keberhasilan dari visi GSJA di Indonesia? Yang ketiga adalah penambahan jumlah pelayan Injil. Kita mau mencapai di tahun 2020, di tahun 2041 maksud saya, sampai dengan 13.200 pelayan Injil. Kalau ditanya sekarang berapa? Kita baru punya 4.567 per hari ini pelayan Injil. Berarti kita masih punya PR sekitar 8.600 lebih pelayan Injil yang harus dilahirkan di GSJA Indonesia sampai tahun 2041. Dan yang terakhir adalah jumlah misionari. Kita juga bukan cuma sekedar melayani di dalam negeri, kita melayani mengutus hamba-hamba Tuhan sampai ke luar negeri pada bangsa-bangsa. Dari hari ini, saudara, ada 6 unit atau 6 keluarga. Kita targetkan di tahun 2041 menjadi 50 unit atau 50 keluarga. Itu adalah visi dari GSJA di Indonesia sampai 2041 menjadi leading church. Nah, bagaimana kita bisa mencapai misi dan visi tersebut?
Tentu saja kita memiliki sebuah strategi. Kendaraan yang akan kita pakai untuk mencapai ke sana sampai 2041 adalah kelompok keluarga Allah yang disebut dengan KKA. Orang lain bilang cell group atau kelompok kecil. Nah, kita dengan sengaja akan membangun ini, saudara, sebagai landasan kita untuk melangkah, untuk berjalan sampai dengan tahun 2041, memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa, memuridkan mereka, melatih mereka, dan pada akhirnya mengutus mereka untuk bisa melayani masuk ke dalam dunia mereka masing-masing. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah strategi yang alkitabiah. KKA adalah strategi alkitabiah yang perlu untuk kita dorong, yang perlu untuk kita lakukan, karena di dalam framework KKA kita disebutkan di sana bahwa kita akan menjangkau. Ini sesuai dengan visi kita, sesuai dengan misi kita. Kita juga akan merawat, kita membangun kehidupan, dan sekaligus kita juga akan memuridkan. Dan kita nggak berhenti sampai menjangkau, merawat, dan memuridkan. Karena buat apa orang dijangkau, dirawat, dan dimuridkan kalau pada akhirnya mereka tidak diutus? Yesus datang untuk mengutus kita masuk ke dalam dunia ini, menyelamatkan mereka yang terhilang. Jadi dengan kata lain, ini adalah framework kita, kendaraan yang akan kita pakai untuk bisa mencapai 2041 leading church, yaitu dengan memenangkan sebanyak-banyaknya orang melalui KKA, merawat dan membangun kehidupan serta memuridkan mereka yang sudah dijangkau melalui KKA. Dan terakhir, kita utus orang-orang yang ada dalam KKA untuk bisa memenangkan jiwa dan sekaligus menjadi pemimpin-pemimpin baru yang pada akhirnya mereka akan menjadi hamba-hamba Tuhan kalau mereka terpanggil, dan mereka akan memulai perintisan gereja-gereja baru sehingga pertumbuhan gereja akan terjadi, penambahan jumlah pemimpin akan terjadi, dan penambahan jiwa akan terjadi. Otomatis dengan demikian ada orang yang juga mungkin terpanggil bukan cuma sekedar di Indonesia, tapi mereka akan mulai terpanggil untuk bisa pergi kepada bangsa-bangsa. Dan kita akan rejoicing, kita akan bersuka cita di tahun 2041 nanti dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk mencapai itu semua, sekali lagi saudara, perlu kendaraan KKA. Namun apa yang kita lakukan di KKA? Saya mau ngajak kita semua, insan gereja sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia, untuk membangun nilai, membangun values atau budaya yang harus terjadi di gereja sidang Jemaat Allah Indonesia. Kita kenal ada 4 nilai-nilai kita kan saudara. Ada cinta Tuhan, ada rendah hati, jujur, dan rajin. Nah, kami mau supaya nilai-nilai ini akan terus kita hidupi dan masuk terus di dalam setiap pengajaran-pengajaran kita, dalam setiap pemuridan, pementoran kita. 4 nilai ini harus ada saudara. Dan mulai bulan-bulan ke depan akan disampaikan kepada saudara satu persatu nilai ini yang kita akan coba kunyah, yang akan kita coba implikasikan di dalam setiap pelayanan dan gereja kita masing-masing. Saya mulai dengan yang pertama secara umum, saudara. Cinta Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15 katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Yesus, "kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi dengan kata lain, cinta Tuhan itu adalah mengenal perintah Tuhan, mengerti perintah Tuhan, menjalani perintah Tuhan, mentaatinya. Jadi kita akan menuruti segala perintah Tuhan kalau kita ngerti perintahnya, kalau kita belajar perintahnya, kalau kita belajar firman-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya, maka itu adalah tanda bahwa kita mencintai Tuhan. Namun ada hal kedua, apa parameter orang mencintai Tuhan? Itu bukan cuma sekedar yang vertikal ke atas, saudara. Tapi itu juga bicara mengenai horizontal ke samping. Tuhan Yesus melalui Yohanes katakan, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai dengan 21, "Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, mencintai Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia." Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Jadi bagaimana kita saling mengasihi satu dengan yang lain? Sesama hamba Tuhan, kita saling mengasihi satu sama lain. Itu sebenarnya menunjukkan cinta kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jadi bohong kalau kita katakan bahwa saya mencintai Tuhan, saya menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya kita nggak pernah rukun dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Kita tidak, sulit bagi kita untuk mengampuni misalnya. Sulit bagi kita untuk bisa menerima. Penghakiman satu dengan yang lain, dilemparkan satu dengan yang lain.
bukan bentuk mengasihi Tuhan, saudara. Karena bentuk kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan adalah kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita mengasihi sesama hamba Tuhan. Orang-orang yang ada dalam lingkaran kita. Yang kelihatan. Jadi bagaimana mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau yang kelihatan saja sulit untuk bisa mengasihi. Jadi itu adalah parameter-parameter yang akan kita bahas bersama-sama di dalam beberapa bulan ke depan. Yang kedua, nilai kita adalah rendah hati. Nah, bicara rendah hati, kita belajar dari Tuhan Yesus juga kan, saudara. Rendah hati itu bukan rendah diri, berbeda. Karena ada banyak orang yang berkata bahwa dia rendah hati, sebetulnya dia rendah diri. Nah, kita perlu belajar dari Lukas pasal 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kita akan bahas ini, nilai-nilai ini, saudara, sampai kita betul-betul tangkap dan kita betul-betul mengerti apa yang dimaksud dengan rendah hati. Beda dengan rendah diri sekali lagi. Nah, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita melalui tulisan Paulus dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sudah perhatikan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tapi barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Bagaimana caranya? Belajar dari Yesus. Dan ini akan kita bahas ke depan, saudara. Bahwa kerendahan hati itu bukan sama sekali berbeda dengan rendah diri. Lalu yang ketiga, saudara, nilai kita adalah jujur. Kalau kita bicara jujur, sebenarnya kita sedang bicara integritas. Mazmur 140 ayat yang ke-13 katakan, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Siapa yang bisa diam di hadapan Tuhan? Orang jujur, orang yang punya integritas. Dia akan berhadapan dan berdiam di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya Amsal 2 ayat yang ke-7 katakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Orang yang jujur akan ditolong oleh Tuhan. Orang yang punya integritas akan ditolong oleh Tuhan. Lalu Amsal 3 ayat yang ke-32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Saya yakin bahwa kita semua mau bergaul erat dengan Tuhan. Tapi tanpa integritas kita nggak bisa bergaul erat dengan Tuhan. Jadi jujur, integritas itu bicara tentang nilai-nilai yang kita mau hidupi. Mari saudara, kita akan hidupi 3 poin ini, dan yang terakhir saya tutup dengan nilai rajin. Rajin bukan cuma sekedar aktif bekerja, tapi tanpa tujuan. Amsal 12 ayat 24 katakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi tangan orang rajin, orang yang bekerja, memegang kekuasaan. Kita tahu bahwa kekuasaan yang diberikan kepada kita, promosi yang diberikan kepada kita untuk membangun, bukan kekuasaan untuk disalahgunakan. Tapi itu adalah hanya untuk orang-orang yang rajin. Jadi saudara bisa bayangkan kalau ada orang-orang yang diberikan kekuasaan, diberikan power, tapi sebetulnya dia adalah orang yang malas, maka power itu atau kekuasaan itu akan digunakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi dia nggak mau kerjakan sesuatu buat orang lain. Jadi kalau kita rajin, Tuhan percayakan kekuasaan buat kita untuk melayani orang lain. Rajin juga bicara mengenai Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara, orang malas penuh hatinya. Orang rajin limpah juga hatinya. Tapi beda. Kalau orang malas penuh hatinya dengan keinginan-keinginan dan mimpi-mimpi, angan-angan, wacana-wacana, penuh sekali hatinya. Tapi dia kecewa karena nggak ada satupun yang jadi, karena malas. Tapi justru kalau orang rajin itu dipenuhi oleh kelimpahan. Kenapa? Karena ketika dia mengerjakan sesuatu dari apa yang ada di hatinya, dia rajin kerjakan.
setelah selesai mengerjakan ada hasilnya. Lalu Tuhan isi lagi dengan sesuatu yang baru. Dipenuhi lagi dengan sesuatu yang baru untuk dia kerjakan. Ini orang yang produktif, saudara. Kita mau melihat bahwa seluruh jemaat GSJ di seluruh Indonesia akan menjadi orang-orang yang rajin. Dan menjadi orang-orang yang produktif. Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, ini adalah episode pertama dari Badan Pengurus Pusat yang ingin menyapa saudara dan menghampiri saudara di tempat dimanapun saudara ada. Dalam waktu kapanpun saudara mendengar ini, biar ini menjadi satu arahan buat kita, menjadi satu dorongan buat kita untuk mengerti apa visi kita, apa misi kita, dan apa nilai-nilai kita. Dan biar melalui pertemuan jarak jauh seperti ini secara online, kami berharap, Badan Pengurus Pusat berharap, bahwa saudara akan terus bertumbuh, terus sehat dan kuat, membangun gereja yang sehat dan kuat, dan pada akhirnya kita akan mengalami multiplikasi dan penambahan-penambahan jumlah dari orang-orang yang diselamatkan. Sebelum saya tutup, saya mau berdoa buat saudara dimanapun saudara ada. Biar Tuhan akan tolong kita semua di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Mari tundukkan kepala saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan, buat nilai-nilai yang Kau sudah berikan di dalam dan melalui GSJ di Indonesia ini. Kami minta supaya ini semua bisa kami hidupi dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami akan melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keluarga kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap pelayanan kami. Waktu Tuhan dipermuliakan dengan semua nilai-nilai yang hidup ini, maka Engkau sekali lagi akan menarik banyak orang datang, tertarik kepada tubuh Kristus, pada gereja Tuhan, dan banyak orang akan diselamatkan. Berkati setiap hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Dalam setiap pelayanan apapun yang mereka kerjakan, pengurapan baru dari Tuhan turun atas mereka. Penyertaan Tuhan turun atas mereka. Dibawa otoritas Allah turun atas mereka. Untuk bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Sampai ketemu di episode yang berikutnya.